مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. Baik sahabat-sahabat, ya kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Orang yang sangat kita cintai, walaupun kita belum pernah melihat wajah beliau. Orang yang sangat kita rindukan, walaupun kita belum pernah bertemu, mendengar suaranya. Itulah manusia yang paling agung, yang namanya sudah jauh sebelum beliau dilahirkan. Nama beliau yang sudah lama disebut sebelum beliau dilahirkan ke muka bumi. Itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan tak ada yang waktu ya. Nah, kalau batuk panitia silakan bayar minum. Kenapa saya dikasih air minum ini? Karena saya tamu di sini, memuliakan tamu itu wajib. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita malam ini tentang berbakti, adab berbakti kepada kedua orang tua. Ini hanya kajian buat orang-orang yang punya orang tua, baik orang tuanya yang masih ada maupun yang sudah tiada, tapi dia punya orang tua. Kalau ada yang lahir tanpa orang tua, boleh keluar dulu. Ya, saya Ustaz, saya ada saja di dunia ini, kayak boboiboy ya. Jadi saya nggak perlu kajian ini. Ini adalah bagi orang-orang yang punya ayah dan punya ibu. Bagaimana buktinya Ustaz? Saya bisa cek kok. Bukti orang yang punya orang tua itu bekasnya tidak akan pernah hilang sampai hari kiamat. Ya, bisa ditengok malam ini bekasnya. Kalau dia punya itu berarti dia punya orang tua. Tapi kalau tidak punya berarti dia tidak punya ayah dan ibu. Apa bekasnya? Pusat kita. Setiap orang yang punya pusat pasti punya ibu. Ada yang tak punya pusat kali ini? Coba tengok dulu lah. Bagus kita tengok dulu. Siapa tahu tak ada kan? Oh saya ada. Siapa yang punya pusat berarti dia punya ibu. Karena itulah tali pusat kita, hubungan kita dengan ibunda kita. Subhanallah. Nah ini akan kita kaji malam ini. Saya luar biasa acungkan 2 jempol semangat sahabat semuanya untuk memakmurkan masjid kajian remaja. Tadi siapa yang baca Quran tadi ya? Luar biasa ya, subhanallah. Suaranya lembut ya. Ganteng, suaranya lembut, suara hafalannya banyak nih. Ya, siapa namanya? Kita Rezi. Sudah hafal berapa juz? 1 juz. Ini kan nampak ya. Orang-orang ganteng ini cerdas-cerdas biasanya. Seperti saya ini kan ganteng nih. Tapi saya malas setelah bilang ganteng. Cukup lihat aja dan kau ya. Jangan bilang-bilang yang lain. Kita masa muda ini manfaatkan sebaik-baiknya untuk kajian-kajian seperti ini. Di luar sana banyak yang malam ini ya mereka tidak bisa hadir duduk bersama kita karena mereka memilih berburu hara dan lain sebagainya. Tapi syukur alhamdulillah adik-adik semuanya Allah pilih untuk duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan masa muda ini sebaik-baiknya. Hafal Quran, hafal di masa muda ini. Saya boleh berdiri ini ya? Boleh. Nah, saya kalau duduk lama-lama nanti yang mati saya akan duduk. Ya, hafal Quran di masa muda ini. Siapa yang menghafal Quran di masa muda, insya Allah sampai tua tidak akan hilang. Yakinlah. Halo? Nampak ya? Jangan
cepat daya ingatnya itu lupa. Suruh imam nanti masjid kita ini ayat ina terus rakaat pertama ina, rakaat kedua ina, itu pun salah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ulang balik. Ulang. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Kali dalam perintah. Ini kalau menghafalnya bisa lupa, cepat hilangkan. Tapi kalau mudah-mudah ini hafal Quran insyaallah itu sampai tua akan hilang. Maka pertahankan ini, kajian remaja ini mesti dipertahankan. Kajian pemuda kekinian. Ini Al-Ghifari, ini murah ya. Subhanallah. Pertahankan. Baik. Kita masuk tema kita, berbakti kepada ayah dan ibu kita. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti punya orang tua. Semua punya orang tua? Punya. Ada di sini yang ayahnya sudah tiada? Ada? Ada di antara kita yang sudah tidak punya ibu? Tidak ada? Alhamdulillah. Semua kita masih punya ayah, semua kita masih punya ibu. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, ada dua orang manusia hebat yang Allah kirim dalam kehidupan kita ini. Yang pertama adalah ayah kita, seorang laki-laki yang pertama sekali membisikkan suara azan ke telinga ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bisikkan kalimah la ilaha illallah. Dia bisikkan kalimah takbir Allahu Akbar. Dia bisikkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah ke telinga kita ini. Itulah ayah kita. Orang yang pertama sekali mengumandangkan azan, membisikkan azan ke telinga kita. Dia bekerja keras, tak peduli siang malam, panas dan hujan, berperas keringat banting tulang. Ingat sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kita ini nanti tidak akan pernah mampu membayar tetesan keringat ayah kita. Itulah manusia yang luar biasa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Yang pertama. Yang kedua adalah ibu kita. Ingat sahabat, tidak ada di antara manusia yang tidak punya ibu. Semua manusia punya ibu, kecuali Adam dan Hawa. Kita punya ibu semuanya. Ada di antara kita yang tidak punya ibu? Baik. Alhamdulillah kita masih punya ibu. Saya mau katakan kepada antum semua, ibu itu adalah manusia yang luar biasa, lebih kuat daripada laki-laki. Saya punya anak, itu beratnya ya tidak sampai 10 kilo, tidak sampai. Ya, saya coba menggendong anak ini, tidak sampai saya menggendong untuk 30 menit, saya tidak sanggup menggendong anak. Ternyata istri saya bisa menggendong anaknya lebih 1 jam lamanya. Dia gendong anaknya lebih dari 1 jam. Subhanallah. Ini kekuatan seorang ibu. Ibu adalah manusia yang luar biasa. Kita pernah menumpang dalam rahimnya selama 9 bulan 10 hari lamanya.
kita menumpang dalam rahimnya, dan dia sudah rawat kita dengan penuh kasih sayang. Dia belai kita dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan. Setelah dia mengandung kita selama 9 bulan 10 hari, kemudian dia lahirkan kita, tertumpah darahnya, terkoyak perutnya, kemudian dia susukan selama 2 tahun lebih, kemudian dia asuh, dia rawat sampai kita besar dan dewasa. Kita tidak akan pernah mampu membayar tetesan air susu ibu kita, walaupun kita gadaikan bumi beserta isinya, tidak akan pernah sanggup membayar jasa seorang ibu. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita hanya dituntut untuk berbakti kepada ayah dan ibu kita. Ada tahun 80-an ini mungkin ya, adik-adik belum ada ya tahun 80-an. Ada sebuah nyanyi yang sangat terkenal tentang ibu. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, merawat dan mengasuh, lalu membesarkan putra-putrimu. Ibu 3 tingkat dari ayah. Kenapa derajat ibu itu lebih tinggi 3 tingkat dari ayah? Karena ada 3 pekerjaan ibu yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Yang pertama, mengandung 9 bulan lebih lamanya. Yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Maka bagaimana kita berbakti kepada ibu kita? Bagaimana beradab kepada ibu kita? Saya mau menyampaikan sebuah kisah nyata ini. Sahabat mau dengar semuanya? Ini kejadian bukan baru. Ya. Saya pernah ceramah di sebuah tempat di masjid. Ceramahnya itu maghrib sampai isya. Setelah sholat isya, saya sering melihat di situ ada ibu-ibu yang sering tidur di dalam masjid, di bawah tangga, karena masjidnya lantai 2. Ibu itu tidur di bawah tangga dengan sebuah karung yang berisi pakaian. Setiap Sabtu malam, setiap saya isi ceramah, beliau selalu ada di situ. Maka satu malam saya beranikan diri untuk bertanya, wahai ibu, kenapa ibu tidur di masjid? Kata ibu ini, saya sudah izin pengurus Ustaz. Bukan masalah izin yang saya tanya, kenapa ibu tidur di masjid? Apakah ibu tidak punya rumah atau ibu tidak punya anak? Apa yang beliau jawab? Sambil menangis beliau bercerita, Ustaz, saya ada punya anak, 5 orang anak saya. 3 orang pegawai negeri, 2 orang pedagang. Semuanya kaya, sukses. Tapi kenapa ibu tidur di masjid? Beliau jawab, Ustaz, tidak ada satupun anak saya yang mau menampung saya. Karena saya sering lupa membawa pakaian ke rumah, bercampur dengan sampah. Ternyata dalam karung pakaian ini bercampur dengan sampah, kantong plastik yang sudah tidak pakai lagi. Maka ternyata ibu ini sudah mulai pikun, akhirnya diusir oleh anak-anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal beliau adalah seorang ibu yang hebat. Bayangkan hebatnya seorang ibu. Beliau mampu menjadikan 3 orang anaknya menjadi pegawai negeri, padahal dari kecil suaminya sudah meninggal. Ibu kita adalah seorang perempuan yang hebat. Satu orang ibu, dia mampu membesarkan 5 orang anaknya, walaupun dalam keadaan susah.
walaupun payah, tapi 5 orang anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ibu. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, saya hanya mengajak kepada kita semua, selagi hari ini masih punya ibu, jangan pernah lukai hati mereka. Mereka tidak akan pernah menomorduakan anak-anak mereka. Saya pernah mendengar kawan saya ketika dia hamil, ternyata anaknya itu sungsang. Tahu sungsang? Ya, tahu. Ya, anaknya itu posisinya tidak pas. Jadi kata dokter, ini harus dioperasi, Bu. Harus dioperasi, dokter, harus wajib operasi. Tapi sebelum saya operasi, saya mau bertanya kepada ibu, kalau dipaksakan mengeluarkan anak ini dengan selamat, maka mungkin ibu akan lumpuh karena ada tulang ibu yang harus dipotong. Tapi kalau saya selamatkan ibu, berkemungkinan anak ibu tidak bisa ditolong. Ibu pilih yang mana? Apa jawaban ibu ini? Dokter, tolong selamatkan anak saya. Biarlah saya lumpuh. Bahkan nyawa ini saya taruhan untuk anak saya, dokter. Tolong selamatkan dia. Begitu cintanya seorang ibu kepada seorang anaknya, walaupun harus bertaruhan nyawa satu-satunya, walaupun harus mengorbankan anggota tubuhnya, meskipun dia sakit, walaupun dia lumpuh atau dia buta sekalipun, demi seorang anak yang akan hadir di muka bumi ini, mereka rela melakukan semua itu. Subhanallah, sahabat yang berbahagia. Maka bagi kita yang masih punya orang tua, bagaimana cara berbakti kepada orang tua kita? Jawabannya ada di dalam Al-Quranul Karim. Mari kita sama-sama membaca ayat ini yang mungkin sering kita baca, sering kita dengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma Dalam ayat ini ada 5 cara berbakti kepada ayah dan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidayni ihsana, dan dengan kedua orang tuamu berbuat baiklah. Perintah berbuat baik